Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan kelompok kita, kelompok 2. Di sini kita bertemakan tentang geng. Walaupun kita berpenampilan seram, tapi kita akan tetap mengajarkan kalian tentang accounting teori itu dengan sangat baik. Di sini sebelumnya kita akan perkenalkan kelompok dulu. Ya, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raful Cirsagiri dengan NIM 2019-12-11-038. Saya adalah mahasiswa Indonesia Banking School angkatan 2019 dengan prodi akuntansi. Saya biasa dipanggil John K. Di sini saya memiliki dua teman. Yang pertama itu boleh Saudara Ariel? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Budiman dengan NIM 2019-11-036. Prodi saya akuntansi dan saya angkatan 2019. Oke, terima kasih untuk Saudara Ariel. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan ketua geng kita. Oke, boleh Pak Ketua? Ya, perkenalkan nama saya Harley Bang Bimantoro, biasa dipanggil Harley. NIM saya 2019-12-11-014. Saya ketua dari geng ini. Ya, selamat menikmati presentasi kita yang sangat mendidik. Ya, silakan Ariel, dilanjutkan. Oke, terima kasih untuk Pak Ketua. Saya harap teman-teman ini bisa paham dengan apa yang kita sampaikan nanti ke depannya. Dan jika teman-teman ingin paham lebih baik, harap tonton video ini sampai habis. Oke, untuk acara selanjutnya saya akan menyerahkan kepada saudara Ariel. Oke, untuk Saudara Ariel, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempresentasikan tadi ya kerangka kerja konseptual dari buku Accounting Theory edisi 7 yang berasal dari buku Godfrey. Hari ini saya akan membahas ini bahasan topik kita hari ini ya. Yang pertama ada peran kerangka kerja konseptual, lalu ada tujuan kerangka kerja konseptual, dan lalu kita akan membahas bagaimana kita mengembangkan kerangka kerja konseptual dan apa saja kritik terhadap proyek kerangka kerja konseptual, dan yang kelima itu ada kerangka kerja konseptual untuk standar audit, dan yang terakhir kita akan membahas ringkasannya dari presentasi hari ini, dari materi presentasi hari ini. Baik, presentasi akan saya ambil alih. Ya, oke. Pertama kita tanyakan kepada diri kita sendiri ya, apa itu kerangka kerja konseptual ini berfungsi sebagai apa dan di mana tempatnya. Jadi kerangka kerja konseptual atau bahasa Inggrisnya itu conceptual framework merupakan suatu sistem yang terdiri atas tujuan dan konsep dasar yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi sistem tersebut menjadi dasar atau landasan dalam penetapan standar akuntansi yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batasan-batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dalam pemanfaatannya, kerangka kerja konseptual ini dibutuhkan untuk menggabungkan organisasi berupa rangkaian sistem, pembuat konsep, dan tujuan. Mereka akan menyajikan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Lalu kita akan meningkatkan pemahaman para pemakai laporan keuangan tentang bagaimana tata cara pelaporan keuangan dan menaikkan tingkat komparabilitas sebuah laporan keuangan perusahaan. Dalam perkembangan penggunaan kerangka kerja konseptual ini, berbagai organisasi telah mengembangkan kerangka kerja konseptual sendiri, tetapi tidak ada kerangka kerja yang diterima
secara universal dan diandalkan dalam prakteknya. Jadi apa sih kerangka kerja konseptual? Ya, kerangka kerja konseptual ya adalah struktur teori akuntansi yang berdasarkan pada penalaran logis, lalu mereka akan menjelaskan kenyataan yang terjadi, dan bagaimana kita menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila adanya suatu fakta atau fenomena baru. Jadi kita mundur dulu ya. Jadi itu dulu di seluruh dunia para akademisi akuntansi dan para pembuat standar sama-sama berusaha mengembangkan suatu kerangka kerja konseptual yang memberikan pernyataan definitif tentang sifat dan tujuan dari praktik. Individu akademisi ini, mereka ini mendorong sebagian besar upaya awalnya. Jadi tujuan utama mereka itu adalah untuk memberikan dasar teori yang kuat untuk menjelaskan akuntansi dan membuatnya logis gitu, masuk di akal untuk para mahasiswa, para murid dan mahasiswa yang mendalami akuntansi bisa menerapkannya nanti. Jadi kira-kira sejak awal tahun 1980-an pembuat standar dan badan akuntansi profesional telah menunjukkan minatnya yang kuat dalam pengembangan kerangka kerja konseptual untuk membantu persiapan dan penyajian laporan keuangan. Jadi tujuan umumnya itu ada di sektor publik dan di sektor swasta. Jadi proyek kerangka kerja konseptual ini dilakukan dari tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Itu udah ada di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, lalu ada yang terakhir kalau tidak salah Australia. Jadi Dewan Standar Akuntansi atau IASB, International International Accounting Standard Board, ini mengeluarkan kerangka kerjanya pada tahun 1989, bahwa kemajuan kerangka kerja konseptual ini di semua yurisdiksi ini sangat lambat, dan dengan ketidakbebasan tentang konten dan penerapannya, khususnya pembuat standar menghadapi kesulitan ketika mencoba untuk mengatasi masalah yang mendasar dan berkaitan dengan pengukuran. Jadi adanya intervensi politik juga menghambat pengembangan kerangka kerja konseptual ini. Di presentasi ini kita akan menjelaskan peran dan tujuan dari kerangka kerja konseptual. Kita akan memberikan gambaran tentang pengembangan kerangka kerja konseptual yang dari IASB dan yang dari Amerika Serikat, yaitu FASB. Jadi pembentukan proyek konvergensi IASB atau FASB ini pada tahun 2002 itu untuk menghidupkan kembali minat pada kerangka kerja konseptual dan kemajuan harmonisasi standar akuntansi, menyoroti perlunya kerangka kerja yang kuat untuk membantu pembuat standar dalam tugas menyatukan dan mengembangkan standar yang baru. Sehingga lanjut lagi pada tahun 2004, IASB dan FASB memulai proyek bersama untuk mengembangkan kerangka kerja ini dengan tunggal. Mereka dan juga lengkap dan konsisten secara internalnya. Jadi struktur proyek yang diuraikan dalam presentasi ini, selain itu banyaknya kritik terhadap kerangka kerja konseptual yang telah disajikan. Nanti kita akan diskusi tentang kritik tersebut di presentasi nanti. Oke, pertama sudah bisa dilihat ya, ada di slide ini ada peran kerangka kerja konseptual. Maaf, saya mungkin lupa menaruh kerjanya ya. Cuman arti dari conceptual framework itu adalah kerangka kerja konseptual. Apa itu peranannya? Ya, kerangka kerja konseptual ini akuntansi adalah merupakan teori akuntansi yang terstruktur. Berikut merupakan komposisi kerangka konseptual akuntansi, dan bisa ya tadi ya sudah dilihat di situ sebuah teori akuntansi yang terstruktur. Nah, bisa dilihat lagi ini ada 3 lagi, dari menyatakan ruang lingkup, mengidentifikasi, dan berurusan. Ini
adalah tingkatan levelnya. Jadi yang pertama itu level 1 itu tingkat teoritis yang tinggi. Jadi mereka itu akan menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Lalu di level kedua mengidentifikasi. Jadi ini konseptual fundamental. Jadi mereka mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan elemen dasar akuntansi. Dan yang informasi keuangan itu seperti relevansi, keandalan, comparability, ketetapan waktu, dan mudah dimengerti. Dan elemen dasar dari laporan akuntansi ini seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, lalu biaya, pendapatan biaya, dan yang terakhir itu revenue. Oke. Dan yang terakhir ini kita bisa lihat level 3 ya. Ini level ini operasional. Jadi apa ini? Mereka ini berhubungan. Mengapa mereka berhubungan dengan operasional? Karena mereka berurusan dengan prinsip dan aturan pengakuan dan pengukuran unsur dasar dan jenis informasi yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Jadi perannya tuh apa sih kerangka kerja konseptual? Ya, kerangka kerja konseptual itu pertama itu ya menjadi sebagai pedoman penyusunan standar akuntansi oleh badan pembuat standar. Lalu sebagian acuannya itu sebagai solusi masalah praktik yang baru muncul yang belum ada di standar acuannya, dan masalah tersebut akan cepat terselesaikan karena sudah ada kerangka dan dasar teorinya. Lalu mereka akan memberikan batasan-batasan pertimbangan penyusunan laporan keuangan, dan mereka akan meningkatkan pemahaman pemakaian laporan keuangan. Oke, di slide selanjutnya. Oke, masih dalam ini ya, peranan kerangka kerja konseptual. Jadi ini FASB telah mengidentifikasikan kerangka kerja konseptual sebagai sebuah sistem yang koheren dari tujuan yang saling berkaitan, dari tujuan dan dasar yang saling terkait, yang diharapkan akan mengarah pada standar yang konsisten dan yang mengatur sifat, fungsi, dan batasan akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi kata-kata seperti ini, sistem yang koheren dan konsisten, ini menunjukkan bahwa FASB mendukung sebuah kerangka yang teoritis dan tidak sewenang-wenang, dan kata mengatur mengarah pada pendekatan normatif. Meskipun benar bahwa profesi akuntansi telah bertahan sejauh ini tanpa dibentuknya sebuah teori yang resmi, dan mungkin bisa terus bertahan walaupun banyak masalah yang timbul karena kurangnya teori yang teori umumnya. Lalu mereka akan membiarkan entitas untuk memilih metode akuntansi mana yang mereka sendiri dalam batasan-batasan prinsip akuntansi yang berlaku umum diinginkan oleh beberapa entitas. Yang inkonsistensi dalam praktik yang telah dilihat yaitu sebagai masalah. Menurut Gallen juga, mantan anggota baik dalam APB atau FASB berpendapat bahwa karena kurangnya kerangka kerja konseptual di Gresham Law, kadang-kadang mereka mengambil alih praktik-praktik buruk yang lebih sering dijumpa daripada praktik yang baik. Ya bisa dilihat ya kenapa nanti adanya banyak masalah. Oke. Ya, ini masalah yang timbul gitu. Apakah kita memerlukan teori umum akuntansi? Apakah akuntansi saat ini terlalu premisif? Apakah praktik akuntansi saat ini juga terlalu tidak konsisten? Dan apakah ada terlalu banyak campur tangan politik dalam netralitas laporan keuangan? Maaf. Oke. Jadi masalah ini telah muncul karena yang pertama tadi ya, kurangnya teori umum. Lalu ada beberapa orang yang berpandangan bahwa praktik akuntansi terlalu premisif karena memungkinkan akuntansi alternatif atau praktik yang akan diterapkan pada situasi serupa.
Lalu ada mode operasi permisif. Ini adalah sudah dijelaskan di laporan khusus kepada Komite Bursa Efek pada di New York, ya, ada di bukunya pada tahun berapa tuh, 1930-an, bahwa alternatif yang lebih praktis adalah membiarkan setiap perusahaan bebas memilih metode akuntansi sendiri dalam batas yang sangat luas yang menjadi acuan dibuat-buat. Lalu mengizinkan entitas untuk memilih metode akuntansi mereka sendiri dalam batasan-batasan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini dianggap diinginkan oleh beberapa akuntansi regulator. Mereka sudah banyak telah mencoba untuk membangun ketertiban dan mengeluarkan berbagai resolusi dan kepada akuntansi ini, dan kepada resolusi akuntansi standar. Beberapa peraturan awal adalah penyulingan praktek yang didukung oleh argumen yang sewenang-wenang daripada seperangkat prinsip yang konsisten. Beberapa praktik yang saat ini adalah karena pengaruh langsung dari undang-undang, aturan lembaga pemerintah, tekanan dari manajer bisnis, dan bahkan kemanfaatan politik dari Dewan Prinsip Akuntansi atau PB. Accounting Principles Board di Amerika Serikat pada tahun 1970 juga menyatakan bahwa secara umum prinsip akuntansi yang diterima adalah konvensional, yaitu mereka menjadi diterima secara umum dengan kesepakatan. Seringkali taktik kesepakatan menggunakan taktik kesepakatan daripada dengan derivasi formal dari seperangkat postulat atau konsep dasar. Prinsip-prinsip tersebut telah berkembang atas dasar pengalaman akal, kebiasaan, penggunaan, dan sampai batas tertentu. Kebutuhan praktis, ada banyak sumber otoritas dalam akuntansi. Misalnya di Amerika Serikat yaitu Internal Revenue Service menerima metode last in, first out, atau yang kita kenal sebagai LIFO, untuk sebagai penilaian persediaan dan metode penyusutan yang dipercepat. Karenanya metode tersebut diterima oleh profesi manajer bisnis dan eksekutif, terkadang membujuk akuntan untuk merancang skema akuntansi dapat diterima untuk tujuan meminimalkan beban pajak mereka atau meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam hal ini, Patton pernah mempermasalahkan metodenya lebih rendah dari biaya dan nilai pasar untuk penilaian persediaan. Dia berkata, antusiasme untuk perangkat bukanlah penghargaan untuk manfaat skema sebagai mekanisme akuntansi yang bermanfaat, tetapi sebagai metode langsung untuk mengurangi kena pajak. Dengan kata lain, penggunaan aturan yang luas di Amerika Serikat waktu itu tidak sesuai dengan waktunya. Dihormati sekali seperti yang dipikirkan banyak orang, dan itu meningkatkan karena pertimbangan yang jauh dari pengembangan akuntansi yang sehat. Jadi banyaknya inkonsisten praktik yang telah dilihat sebagai masalah. Galen, mantan anggota tadi dari APB dan FASB, yang berkomentar bahwa karenanya kurangnya konseptual kerangka kerja, hukum Gresham yang terkadang mengambil alih praktik buruk terkadang menang. Jadi sebelumnya perdebatan kerangka kerja konseptual ini, kerangka kerja konseptual dari pembuatan standar akuntansi mengikuti rute badan profesional sebelumnya dalam mencoba memberikan jawaban atas akuntansi tertentu pernyataan. Namun memberikan jawaban untuk masalah tertentu mengandalkan teori yang memberikan dasar untuk memperoleh jawaban-jawaban ini, karena tidak ada teori yang diterima secara umum. Akuntansi ini ada rekomendasi dari badan otoritatif hanya dapat dilihat sebagai solusi yang agak rumit dan acak-acak untuk masalah mendesak yang terjadi. Jadi saat meninjau
sejarah merumuskan prinsip akuntansi yang story yang menyimpulkan solusi yang dihasilkan dari pendekatan play it by ear sekarang menjadi solusi yang langgeng, bahkan dengan mempertimbangkan sifat dinamis akuntansi. Oke, slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam peranan kerangka, masih dalam peranan kerangka kerja konseptual, tapi kita masuk ke manfaatnya. Jadi apa sih manfaatnya? Yang pertama itu adanya persyaratan pelaporan akan lebih yang lebih konsisten dan lebih logis, karena kerangka kerja konseptual akan berakar dari seperangkat konsep yang teratur. Lalu ada kepatuhan yang lebih besar. Jadi ini untuk menghindari persyaratan pelaporan akan jauh lebih sulit karena adanya ketentuan yang bersifat menyeluruh. Dan yang ketiga itu ada akuntabilitas yang ditingkatkan. Jadi dewan yang menetapkan persyaratan akan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka, bahwa pemikiran di balik persyaratan khusus akan lebih eksplisit. Seperti halnya kompromi yang mungkin termasuk dalam standar akuntansi tertentu. Dan itu oke. Lanjut ya. Tadi udah sampai ke bagian lebih sedikit standar spesifik ya. Jadi kebutuhan akan standar akuntansi khusus akan dikurangi menjadi keadaan tersebut di mana penerapan konsep yang tidak jelas sehingga meminimalkan risiko regulasi yang berlebihan. Lalu adanya pemahaman yang ditingkatkan tentang persyaratan pelaporan. Jadi penyusunan dan auditor akan dapat lebih memahami pelaporan keuangan persyaratan yang mereka hadapi nanti. Dan yang terakhir itu adalah pengaturan standar yang lebih ekonomis. Ya, pengaturan ini persyaratan akan lebih ekonomis karena masalah tidak perlu diperdebatkan kembali dari sudut pandang yang berbeda. Nggak bakal selesai nanti masalahnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tujuan kerangka kerja konseptual atau Objective of Conceptual Framework. Jadi pada tahun 1978 pernyataan konsep akuntansi keuangan FASB pada paragraf 30 menyatakan tujuan dasar pelaporan keuangan eksternal berikut untuk entitas bisnis. Jadi, laporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna untuk disajikan dan potensial investor dan kreditur dan penggunaan lain dalam melakukan investasi rasional, kredit, dan keputusan serupa. Jadi, apa sih maksudnya? Baik kerangka kerja IASB dan FASB yang mempertimbangkan tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna informasi lainnya yang nantinya dapat dipilih berdasarkan kegunaannya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Jadi tujuan dasar laporan keuangan eksternal ini adalah memberikan informasi yang berguna kepada investor perusahaan maupun calon investor dan kreditor dan pengguna lainnya dalam membuat investasi yang rasional. Jadi kredit dan keputusan serupanya aman. Oke, ini masuk ke dalam ini ya. Jadi tujuan ini dianggap juga mudah didapatkan dengan melaporkan informasi yang pertama berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, lalu berguna dalam menilai prospek arus kas. Dan yang terakhir itu tentang sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahan di dalamnya. Dalam rangka ini, mereka memberikan informasi keuangan yang berguna. Akuntan harus memilih informasi yang akan digunakan. Oleh karena itu, sangatlah perlu bagi seorang akuntan untuk mengembangkan kualitas dalam membuat informasi yang berguna. Jadi FASB akan menerbitkan 7 laporan konsep yang mencakup topik-topik tersebut. Yang pertama itu tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan, bisnis, dan organisasi non-profit
lalu adanya karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang berguna, adanya elemen laporan keuangan, kriteria pengakuan dan pengukuran unsur-unsur, dan itu ada penggunaan arus kas dan informasi nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Dua lagi apa ya? Lupa saya. Tapi bisa dicari ya nanti. Jadi sedangkan itu Komite Standar Akuntansi Internasional (ISC) menyatakan bahwa kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan seharusnya yang pertama itu dapat mengidentifikasi tujuan laporan keuangan, lalu dapat mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan jadi berguna, lalu dapat mendefinisikan elemen dasar pelaporan keuangan dan konsep dasar pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan. Jadi kerangka kerja ini mengakui bahwa berbagai pengukuran digunakan dalam laporan keuangan, misalnya biaya historis, biaya saat ini, nilai realisasi bersih, dan nilai sekarang. Tetapi tidak termasuk prinsip pemilihan dasar pengukuran. Jadi pada IAS 8 paragraf 9 atau 10 menyarankan bahwa dalam ketidakadaan standar IASB atau penafsiran yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya. Jadi manajemen harus menggunakan penilaian dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang pertama relevan dengan pengambilan keputusan ekonomi kebutuhan pengguna, dan andal bahwa laporan keuangan harus yang pertama mewakili posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang sesungguhnya, lalu adanya mencerminkan substansial ekonomi transaksi baik dari peristiwa lain dan kondisi dan bukannya bentuk hukum, lalu yang adanya netral yaitu bebas dari banyaknya dugaan dan prudent, serta lengkapnya dalam semua hal yang material. Oke, lanjut. Ya, bisa dilihat ya, ini adalah apa ini ya? Jadi ini merupakan penjelasan kerangka kerja konseptual untuk menjelaskan karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan bagaimana kita mendefinisikan unsur laporan keuangan. Oke, yang pertama bisa dilihat ya di kolom di atas itu ada decision makers and their characteristic. Ini hanya untuk pengguna akuntansi informasi ya. Jadi yang pertama itu saya akan bahas tentang karakteristiknya ya, kualitatif dan informasi akuntansi. Jadi dalam memilih metode akuntansi yang tepat dan jenis dan jumlah informasi yang perlu diungkapkan, dan juga format penyajiannya melibatkan penentuan alternatif yang menyediakan informasi paling berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Jadi FASB telah mengidentifikasi karakteristik kualitatif dan dari informasi akuntansi yang menjadi pembeda informasi yang lebih bermanfaat dengan informasi yang inferior bagi tujuan pelaporan keuangan. Lalu adanya itu kan di atas bisa dilihat decision makers, pengambilan keputusan. Jadi ini untuk pemakai dan kemampuan untuk memahami gitu ya. Jadi jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangat bervariasi. Hal tersebut juga sama dengan metode pengambilan keputusan yang digunakan perusahaan informasi yang telah dimiliki atau didapatkan dari sumber-sumber yang lainnya. Dan kapasitas perusahaan dalam mengelola informasi tersebut. Agar informasi tersebut menjadi
bisa berguna gitu. Harus adanya hubungan di antara para pengguna dengan keputusan yang mereka ambil. Berkaitan dengan hal tersebut yaitu kemampuan pemakai, understandability, bisa dilihat di kolom bawahnya, adalah kualitas informasi yang membuat para pengguna merasakan signifikansi dan informasi yang bersangkutan. Oke, bisa dilihat di samping itu ada user specific maaf ya, tadi ya sudah dijelaskan ya. User specific qualities-nya apa saja, yaitu understandability dan decision usefulness-nya. Bagaimana pemilihan itu yang berguna gitu. Lalu kita masuk ke primary decision specific qualities, yaitu kualitas primer. Ini ada dua ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama relevansi dan reliabilitas ya. Jadi kedua itu adalah kualitas primer yang dapat mengkonversi informasi akuntansi menjadi sebuah alat dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan informasi akuntansi yang relevan. Informasi tersebut harus dapat membuat perbedaan dalam menciptakan sebuah keputusan. Jika tidak, informasi tersebut dapat dikatakan tidak relevan dan dapat membantu pengguna informasi tersebut membuat estimasi terkait dengan hasil akhir dari kejadian yang dialami atau telah lampau, kejadian masa kini atau yang akan datang. Yaitu jadi mereka mempunyai prediksi ya, prediktif, nilai prediktif. Jadi informasi yang relevan juga akan membantu pemakai dalam menjustifikasi atau ekspektasi masa lalu dalam hal memiliki nilai umpan balik. Jadi sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya sebagai penentu keputusan yang diambil, yaitu ketepatan waktu. Informasi tersebut harus tersedia untuk pengambilan keputusan. Jadi lalu kita lanjuti dengan konsep reliabilitas. Itu menjelaskan bahwa informasi akuntansi dinilai handal apabila dapat disajikan secara tepat, dapat diverifikasi, serta bebas dari unsur error. Daya uji ini ditunjukkan ketika alat pengukur independen menggunakan metode yang sama. Ternyata mendapatkan hasil yang sama atau ketepatan penyajian yang berarti bahwa angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan merefleksikan apa sebenarnya yang terjadi, dan netralitas mengindikasikan bahwa informasi tidak dapat dipilih menurut kepentingan golongan pengguna tertentu. Informasi yang disajikan harus benar-benar faktual dan benar dan tidak bias. Oke, lanjut ke kualitas sekunder atau comparability dan konsistensi. Jadi informasi yang mengenai sebuah perusahaan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan informasi yang serupa yang dimiliki perusahaan lain, yaitu komparabilitas. Dan dengan informasi yang sama dari perusahaan yang sama pada periode waktu yang berbeda, yaitu konsistensi. Dengan mengungkapkan konsep komparabilitas tersebut, informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki tingkat komparabilitas apabila telah diukur dan dilaporkan dengan metode yang sama. Jadi komparabilitas ini memungkinkan pemakai dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang real dalam peristiwa ekonomi yang terjadi antar perusahaan. Sebagai contohnya, keputusan mengenai alokasi sumber daya yang melibatkan evaluasi atas alternatif yang ada. Evaluasi hanya dapat dilakukan jika informasi yang tersedia dapat diperbandingkan, sementara konsep konsistensi menjelaskan apabila sebuah perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi yang sama. Jadi untuk setiap kejadian yang sama seperti setiap periode, maka perusahaan tersebut harus konsisten dalam menerapkan standar akuntansinya. Dan yang terakhir itu ada unsur-unsur dasar, itu definisi yang dimasukkan ke dalam struktur adalah satu aspek penting dari proses pengembangan struktur teoritis.
unsur-unsurnya itu ya apa seperti aktiva dan kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, dan dividen, serta laba kompresif, pendapatan dan beban, dan lain-lain. Yang terakhir itu keuntungan. Itu mungkin kerugian juga ya. Oke, mungkin itu ya dari penjelasan saya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengembangan kerangka kerja konseptual. Ini akan dijelaskan oleh sahabat saya, Harley. Dipersilahkan. Ya, terima kasih sambutannya, Ariel. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Di selanjutnya ini, slide ini ada mengembangkan kerangka konsep. Sebelum kita masuk ke pengembangan ini, kita harus tahu apa itu kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual itu menurut Kieso itu dan Weigand dan Warfield itu adalah suatu kerangka konseptual yang dinamakan establish the concept. Sementara di dalam conceptual framework for financial reporting 2018 dijelaskan bahwa the conceptual framework itu untuk financial reporting atau conceptual framework. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual tersebut merupakan sekumpulan konsep-konsep konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Yang dimaksud konsep-konsep dasar pelaporan keuangan itu yaitu gagasan-gagasan serta ide mengenai apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan, serta bagaimana cara kita melaporkannya. Nah, dan kumpulan gagasan-gagasan ide tersebut itu menjadi pedoman dalam menentukan informasi-informasi. Informasinya itu apa saja yang diperlukan, yang perlu disajikan di dalam laporan keuangan yang bertujuan umum itu. Dan kerangka konseptual ini diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau disingkat IASB. IASB itu atau Dewan Standar Akuntansi Internasional. Kerangka konseptual yang diterbitkan oleh IASB kemudian diadopsi oleh badan-badan standar akuntansi di berbagai negara, termasuk di negara kita yang tercinta ini, negara Indonesia. Dan mengapa kerangka konseptual itu dibutuhkan di dalam teori ini? Karena bagaimanapun tetap dibutuhkan suatu kerangka konseptual ketika telah ada standar-standar akuntansi khusus yang mengatur mengenai perlakuan transaksi atau peristiwa ekonomi. Terdapat beberapa alasan mengapa suatu kerangka konseptual tetap dibutuhkan. Yang pertama, kerangka konseptual itu dibutuhkan oleh badan-badan pembuat standar, termasuk IASB tersendiri, sebagai pedoman dalam mengembangkan dan menerbitkan standar akuntansi yang baru. Lalu, adanya kerangka konseptual diharapkan membuat standar-standar yang diterbitkan menjadi konsisten. Dengan begitu, diharapkan tidak ada standar akuntansi yang saling bertentangan dalam hal klasifikasi akun atau peristiwa ekonomi dan dicatat sebagai pendapatan, beban, aset, kewajiban, atau ekuitas. Lalu yang kedua itu
Konseptual akuntansi dibutuhkan ketika terdapat peristiwa-peristiwa ekonomi yang perlakuan akuntansinya belum diatur dalam standar-standar akuntansi yang ada. Dan perubahannya itu terjadi sangat begitu cepat. Dan pengaruh teknologi informasi membuat peristiwa-peristiwa ini atau transaksi ekonomi yang sebelumnya belum pernah terpikirkan itu bakal terjadi. Dan peristiwa atau jenis transaksi baru tersebut kemungkinan besar belum diatur dalam standar-standar akuntansi yang ada. Dan jika harus menunggu adanya suatu standar akuntansi yang mengaturnya, pastinya akan membutuhkan waktu yang lama, bisa jadi lebih dari 1 tahun atau 2 tahun. Dan pengembangan standar akuntansi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Untuk itu, diperlukan pertimbangan profesional akuntan dalam menangani perlakuan akuntansi dengan berpedoman pada kerangka konseptual yang ada. Keputusan tentang bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi atau peristiwa baru tersebut menjadi cepat terangani secara konsisten sesuai definisi klasifikasi akun atau elemen laporan keuangan yang diatur dalam kerangka konseptual. Dan yang terakhir, kerangka konseptual membantu berbagai pihak dalam memahami dan menginterpretasi standar-standar akuntansi yang ada. Karena standar-standar akuntansi dikembangkan dengan berdasar pada rangka konseptual. Maka interpretasi atas standar-standar akuntansi tersebut tidak akan jauh dari konsep-konsep dalam kerangka konseptual tersebut. Ya. Dan pengembangan kerangka konseptual itu dipengaruhi oleh 2 isu utama. Isu yang pertama itu adalah prinsip versus pendekatan berbasis aturan untuk mengatur standar. Jadi ini 2 nih versus nih, berbasis aturan untuk pengaturan standar. Dan yang isu kedua itu informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan kepada teori keputusan. Ya, next. Ya, selanjutnya di slide ini dijelaskan berbasis prinsip dan berbasis aturan pengaturan standar. Sebelum itu, IASB sebagian besar menghasilkan standar berbasis prinsip dan konsisten dan koheren. Dan standar berbasis aturan dapat meningkatkan keterbandingan dan keterverifikasian dan dapat mengurangi manajemen laba. Laba itu keuntungan. Dan sebelumnya itu, kerangka konseptual itu pertama kali dikembangkan oleh Accounting Standard Committee atau IASC atau Komite Standar Akuntansi Internasional. Dan kerangka tersebut diterbitkan pada tahun 1989 dengan nama Framework for the Presentation of Financial Statement. Dan di dalamnya itu kerangka konseptual mengatur mengenai yang pertama tujuan laporan keuangan dan tentunya karakter kualitatif yang menentukan tingkat kegunaan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan definisi pengakuan dan pengukuran elemen-elemen laporan keuangan, konsep dan pemeliharaan modal. Nah, pada saat perubahan organisasi IASC ke IASB yang kala itu terjadi pada tahun 2001, kerangka konseptual yang dibuat tahun 1989 itu tetap diadopsi sebagai kerangka konseptual acuan dalam mengembangkan
International Financial Reporting Standard atau IFRS atau Standar Akuntansi Keuangan Internasional atau singkatannya itu SAKI. Nah, lalu pada tahun 2010 Framework for Presentation and Presentation of Financial Statement itu yang pada tahun 1989 diganti dengan Conceptual Framework for Financial Reporting pada tahun 2010. Dan kerangka konseptual terbaru tersebut merupakan hasil kerjasama antara IASB dan FASB yang berasal dari negara Amerika Serikat. Dalam upaya konvergensi standar akuntansi IFRS dan GAAP yang berasal dari Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2018, IASB kembali merevisi kerangka konseptual yang sebelumnya itu Conceptual Framework for Financial Reporting-nya itu dari tahun 2010 menjadi Conceptual Framework for Financial Reporting tahun 2018. Dan revisi untuk kerangka konseptual ini tuh dilakukan karena versi 2010 dianggap masih belum sempurna dan masih butuh banyak sekali perbaikan serta penyempurnaan agar penggunaannya itu bisa digunakan secara maksimal oleh penggunanya. Dan penyempurnaan kerangka konseptual ini dianggap sebagai agenda prioritas dan penyempurnaan yang dilakukan pada kerangka konseptual pada tahun 2018 antara lain mengisi kekosongan-kekosongan dan memperbarui serta mengklarifikasi konsep-konsep pada kerangka konseptual yang ada pada tahun 2010. Next. Ya, tolong di next slide-nya. Ya. Di slide ini temanya masih sama, berbasis prinsip dan berbasis aturan standar. Di sini dijelaskan yang pertama ada standar FASB secara tradisional itu berbasis aturan. Jadi awalnya itu semuanya itu standar FASB ini tuh diatur dengan basis aturan yang tradisional, secara tradisional. Dan yang kedua itu penekanannya itu sekarang diberikan pada prinsip. Dan yang terakhir itu diberikan tepat waktu mengingat program konvergensi IASB atau FASB. Next. Ya. Selanjutnya di slide ini ada informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan. Sebelum masuk, kita harus tahu apa itu pengertian dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu yang saya tahu itu, yang saya baca tadi itu, para pakar itu memberikan pengertian keputusan sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang pemikirannya. Nah, menurut salah satu ilmuwan ini nih, yang bernama James A.F. Stoner, keputusan itu adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, adanya pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Lalu yang kedua, adanya beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang pastinya terbaik. Dan yang terakhir, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu
semakin mendekatkan kita pada tujuan tersebut, dan pengertian keputusan yang lain dikemukakan oleh ini dari Indonesia nih, namanya tuh Prajudi Asto Sudirjo, bahwa keputusan itu adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Dan dari pengertian keputusan tersebut dapat diperoleh bahwa pemahaman keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Dan data akuntansi itu diperlukan untuk pengambilan keputusan atau tujuan dari akuntabilitas. Data akuntansi yang diperlukan itu yang pertama itu tentunya itu ada kepengurusan ya. Dan yang kedua itu adanya pengambilan keputusan yang bisa dijelaskan yang tadi saya jelaskan gitu, bahwa keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif, atau yang dari pengertian dari orang Indonesia itu, keputusan itu adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran. Dan yang terakhir itu tentu dari penggunanya. Next. Selanjutnya ini ada informasi untuk pengambilan keputusan masing tadi. Nah, pendekatan teori keputusan ini tuh memetakan proses di mana output dari sistem akuntansi itu memberikan input ke model keputusan pengguna. Next. Selanjutnya ini kita ada di teori yang baru. Masih sama. Masih sama kayak sebelum-sebelumnya. Di sini bisa dilihat ada gambar kotak kuning, ada 4 biji. Yang pertama itu adanya teori keseluruhan akuntansi. Yang bisa dijelaskan itu, teori keseluruhan itu kayak penyusunan dari awal, ya bisa dibilang begitu, lalu dilanjutkan jadi individu sistem akuntansi. Setelah individu sistem akuntansi ini, selanjutnya ada ramalan model pengguna. Ini ramalannya ini beda ya, bukan ramalan dari dukun gitu. Ini ramalan dari pelajaran gitu. Lalu yang terakhir itu adanya keputusan model pengguna. Ya, next. Next, bro. Ya. Selanjutnya, nah ini baru kita masuk pada teori baru nih, yaitu perkembangan internasional IASB dan FASB di konseptual kerangka atau kerangka konseptual. Nah, sebelumnya itu pada bulan Oktober tahun 2001, FASB dan IASB itu menambahkan agenda bersama untuk mengembangkan kerangka konseptual umum agar menjadi lebih baik. Dan kerangka kerja yang direvisi akan dibangun di atas kerangka IASB dan FASB yang ada, dan mempertimbangkan perkembangan setelah penerbitan kerangka kerja tersebut.
Dan Dewan menyatakan bahwa kerangka tersebut penting untuk memenuhi tujuan Dewan dalam mengembangkan standar yang berbasis prinsip dan konsisten secara internal. Dan mereka mempertahankan bahwa standar tersebut akan mengarah pada pelaporan keuangan yang menyediakan informasi modal yang disediakan tentunya perlu untuk membuat keputusan-keputusan dalam kapasitas mereka sebagai modal. Lalu pada tahun 2004, FASB dan IASB itu setuju untuk melakukan proyek bersama yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual umum yang ditingkatkan. Dan yang kedua itu tujuan untuk mengembangkan standar yang berbasis prinsip, konsisten secara internal, dan konvergen secara internasional. Dan yang ketiga itu untuk sebuah draft exposure yang diproduksi pada bulan Juni tahun 2009. Dan yang terakhir itu pertimbangan yang ditangguhkan dari isu-isu sektor nirlaba. Ya, next. Ya, masih di teori tadi. ED ini memiliki beberapa area kontroversial. Area kontroversial yang pertama itu perspektif entitas versus kepemilikan. Dan yang kedua itu grup pengguna utama. Dan yang ketiga, kegunaan, keputusan, dan kepengurusan. Dan yang terakhir, karakteristik kualitatif. Ya. Nah, sebentar, saya minum dulu. Ya, next. Lalu Australia itu mengikuti pendekatan di mana isu-isu untuk sektor yang berada di nirlaba dan nirlaba itu dipertimbangkan bersama standar yang dimaksudkan untuk diterapkan pada kedua sektor. Lalu Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional atau IFA telah memulai proyek untuk mengembangkan CF sektor publik. Next. Ya, selanjutnya itu ada sebuah kritik konseptual pada proyek kerangka. Pendekatan untuk mengembangkan CF itu yang pertama itu ada pendekatan secara ilmiah. Nah, pendekatan secara ilmiah itu menggunakan logika, menggunakan pikiran kita gitu untuk berpikir. Dan setelah logika itu tentunya juga menggunakan empirisme atau bisa digunakan keduanya. Lalu pendekatan yang selanjutnya itu pendekatan secara profesional. Pendekatan profesional itu seperti menentukan tindakan terbaik dalam menggunakan nilai-nilai profesional. Dan di Amerika ini berbagai kritik ini banyak ditujukan pada proyek konseptual. Karena banyak proyek ini yang gagal. Itu proyek proyek kerangka ini ya, gara-gara dikritik. Meskipun nggak semuanya yang gagal, tetapi sebagian bisa dibilang ya berhasil dalam proyek kerangka konseptual ini. Namun
keberhasilan proyek kerangka konseptual tersebut berjalan agak lambat, tidak seperti biasanya lah yang tepat. Lalu analisis terhadap kritik tersebut akan memungkinkan dalam membantu memahami alasan mengapa kerangka konseptual tersebut berkembang lambat. Hal tersebut hendaknya menjadi perhatian dan membantu pengembangannya di Indonesia atau untuk memperbaiki bagian-bagian yang masih memiliki kelemahan tersebut secara terencana dan keren. Lalu sudah itu penjelasan dari saya sebagai ketua dari geng ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Baginda Raja Muhammad Rafli Tirta Giri. Ya, silakan Tirta, lanjutkan. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk ketua geng. Selanjutnya saya akan mengambil alih penjelasan ini. Oke, kita ke sebuah kritik konseptual proyek kerangka. Yang pertama itu ada kritik ilmiah. Di sini tuh dikritik banyak banget. Yang pertama itu bersifat menentukan. Terus yang kedua itu aturan dan konvensi yang tidak ditentukan. Yang ketiga itu tidak menyelesaikan masalah pengungkapan kontemporer. Tes. Oke, masuk ya. Terus yang keempat itu divisi yang tidak jelas. Yang kelima itu tidak membahas masalah pengukuran. Yang keenam itu resiko pengambilan keputusan mekanis. Yang ketujuh itu kerangka kerja mungkin menjadi tujuan itu sendiri. Dan yang ke-8 itu terlalu bergantung pada definisi. Oke, next. Nah, di sini kita membahas tentang ontologis dan epistemologis asumsi. Yang pertama itu bebas dari bias atau netralitas. Kualitas informasi yang menghindar mengarahkan pengguna ke kesimpulan yang mengamankan kebutuhan, keinginan, dan prasangka tertentu dari pembuatnya. Nah, untuk Solomon sendiri itu, menurut Solomon, kebebasan dari bias sebagai pembuat peta keuangan. Nah, menurut Feyerabend atau yang kita kenal dengan Paul Feyerabend itu adalah seorang filsuf sains kelahiran Austria yang dikenal akan karyanya sebagai profesor filsafat di Universitas Berkeley selama 3 dasawarsa. Dia tinggal di Inggris, di Amerika Serikat, Selandia Baru, Italia, Jerman, dan akhirnya Swiss. Nah, menurut dia itu kebenaran ilmiah itu tidak mutlak. Nah, ada lagi menurut Haynes itu mengklaim bahwa akuntansi arus utama diterima begitu saja. Next. Oke, kita lanjut ke sirkularitas penalaran. Nah, ini tujuan dari kerangka konseptual itu adalah kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP penyusun laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan KSAP. Nah, kerangka konsep terdapat dalam SAP baik SAP berbasis akrual, lampiran 1 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 maupun SAP berbasis kas menuju aktual yang terdapat di lampiran 2 peraturan
Pemerintahan 71/2010. Lanjut ke pandangannya dangkal. Itu mendedukasi prinsip dari teori umum. Jadi mereka memandang kalau mendedukasi prinsip-prinsip dari teori umum itu adalah pandangannya dangkal. Terus ada kerangka kerja yang ada ditandai dengan sirkularitas internal. Itu misalnya pernyataan FASB nomor 2 dan karakteristik kualitatif sering dinyatakan dalam istilah kualitas lain yang tidak dioperasionalkan. Next. Oke, kita lanjut ke disiplin yang tidak ilmiah. Disiplin yang tidak ilmiah itu apakah akuntansi merupakan ilmu? Nah, ini bersifat preskriptif dan saraf nilai. Terus stempelnya itu sampai kita yakin dalam pikiran kita tentang sifat akuntansi. Tidak ada gunanya bagi profesi untuk menginvestasikan sumber daya yang besar dalam mengembang kerangka konseptual untuk mendukung standar akuntansi. Next. Nah, ini untuk riset positifnya itu proyek kerangka konseptual mengabaikan temuan empiris penelitian akuntansi positif. Itu bertentangan satu sama lain. Jadi antara yang satu tidak setuju dengan yang lainnya. Nah, semakin banyak bukti bahwa pasar modal tidak efisien, dan lagi jika kerangka kerja konseptual dapat memastikan pengguna menerima informasi yang berguna, ini akan memberikan tujuan yang berguna. Next. Nah, kita lanjut ke kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Sebagai kumpulan pengetahuan umum, kerangka kerja konseptual gagal dalam sejumlah tes ilmiah. Nah, perbedaan antara teori dan kebijakan itu sangat penting ya, karena teori dan kebijakan itu sangat berbeda. Teori adalah suatu ilmu yang sudah pasti, dan kebijakan adalah suatu yang dibuat-buat oleh seseorang. Nah, CF tidak diproduksi dalam ruang hampa politik. CF mungkin hanya merupakan cerminan dari keinginan kelompok dominan. Next. Nilai-nilai profesional dan pelestarian diri. Yang pertama itu ada pelestarian diri. Itu yang pertama ada menyiratkan pengejaran kepentingan pribadi. Terus yang kedua itu ada nilai-nilai profesional, menunjukkan idealisme dan altruisme. Terus ada gerbot, itu memiliki rasa tanggung jawab pribadi, jadi tidak memikirkan yang lain. Ada hines atau legitimasi profesional. Next. Kerangka konseptual untuk standar audit. Sebelumnya kita bicara tentang audit. Audit adalah disiplin yang didasarkan pada logika. Jadi, audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Nah, audit ini harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Audit dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada audit operasional atau operational audit, dan yang kedua itu ada audit ketaatan atau compliance audit, dan audit laporan keuangan atau financial statement audit. Nah, yang kedua itu ada peran verifikasi tradisional telah berkembang menjadi audit resiko bisnis. Next. Nah, untuk ringkasannya itu
kerangka konseptual dimasukkan untuk memberikan panduan yang koheren dan preskriptif untuk praktik akuntansi. Yang kedua itu, jika efektif, hal ini akan menghasilkan komunikasi informasi keuangan yang lebih berguna kepada pengguna. Dan yang ketiga itu, mengembangkan kerangka konseptual telah menjadi proses yang panjang dan rumit. Yang keempat itu, kritik terhadap proyek kerangka konseptual itu selalu ada. Nah, yang kelima itu, yang lain memperdebatkan pentingnya kritik ini. Yang keenam itu, dalam audit telah terjadi penggeseran dari pengujian substantif menuju peran risiko bisnis klien. Next. Oke, istilah dan konsep utama. Kerangka konseptual. Yang pertama itu kerangka konseptual untuk akuntansi dan audit. Yang kedua itu pernyataan konsep akuntansi audit. Yang ketiga itu ada FASB dan IASB. Untuk FASB sendiri itu Financial Accounting Standard Board. Dan untuk IASB sendiri itu adalah pengembangan standar pelaporan keuangan atau internasional dari mempromosikan penetapan standar-standar ini. Nah, untuk standar berbasis prinsip dan berbasis aturan. Terus yang kelima itu pengambilan keputusan dan teori keputusan. Yang keenam itu nilai-nilai profesional dan pelestarian diri. Dan yang ketujuh itu audit risiko bisnis. Next. Tes. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok geng. Maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tutup acara ini. Oke, selamat malam teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.